Pagi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Judith Margaret Maranan Kasiaan dengan NIMG 00256162 dari kelompok B8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi di blok neurovaskularisasi. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai nomor pertama, yaitu untuk menjelaskan letak anatomis dari substansia nigra, terus juga anatomis mengenai ganglia basalis dan juga truncus encephalitis. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai substansia nigra terlebih dahulu. Jadi substansia nigra ini itu merupakan eh, eh, substansia yang ada di bagian mesensefalon. Dan ini tuh bagian otak yang berfungsi untuk struktur motorik dan merupakan bagian dari ganglia basalis. Terus kemudian di substansia nigra ini tuh dibagi lagi menjadi dua bagian, ada bagian pars compacta dan bagian pars reticulata. Pars compacta ini tuh kaya akan neuron sehingga mengandung pigmen gelap juga dan memberikan warna khas di bagian area ini. Terus kemudian di bagian pars reticulata ini tuh dia itu lebih didominasi oleh neuron yang namanya GABA. Dan ini tuh terletak berdekatan atau berdampingan pada pars compacta. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai ganglia basalis, yaitu eh, ganglia basalis ini tuh dibagi lagi menjadi 4 bagian atau beberapa bagian. Yang pertama, tadi ada substansia nigra yang telah saya bahas, kemudian selanjutnya ada striatum, globus pallidus, dan juga subthalamic nucleus. Yang pertama, saya akan membahas mengenai substansia nigra yang telah saya bahas tadi. Jadi intinya ada di bagian otak tengah. Terus kemudian dia itu juga menghasilkan dopamin, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai striatumnya. Jadi, siratum ini itu merupakan bagian yang akan menerima sinyal utama. Dan itu juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu nukleus caudatus dan juga putamen. Selanjutnya ada globus pallidus, dan itu terdiri dari segmen bagian interna dan juga eksterna. Dan ini tuh, globus pallidus ini tuh berfungsi untuk mengatur keluarnya sinyal motorik. Selanjutnya terakhir itu ada subthalamic nucleus atau nukleus subthalamik. Dan itu terletak di bagian ventral di thalamus dan fungsinya itu untuk mengatur gerakan yang terencana pada manusia. Ternyata saya akan bahas lagi di bagian yang ketiga yaitu truncus encephalitis. Nah, truncus encephalitis ini tuh atau biasa disebut juga sebagai batang otak itu merupakan struktur yang menghubungkan cerebrum dan juga medulla spinalis dan juga ada juga cerebellum atau otak kecil. Dan truncus encephalitis ini tuh berfungsi untuk pernapasan dan juga detak jantung. Jadi di bagian truncus encephalitis ini tuh ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Nah, mesencephalon ini itu terletak di bagian atas, di bagian truncus encephalitis ini. Dan ini tuh berfungsi dalam mengatur refleks visual, pendengaran, dan juga respon motorik. Kemudian selanjutnya ada bagian pons. Pons ini tuh di bagian tengah-tengah antara mesencephalon dan juga medulla oblongata. Dan pons ini tuh fungsinya untuk menjadi jambatan untuk menghubungkan bagian otak dan juga terlibat dalam regulasi pernapasan pada saat tidur. Kemudian selanjutnya ada terakhir medulla oblongata, yaitu bagian yang paling bawah yang akan menyambungkan langsung ke bagian medulla spinalis pada manusia. Dan medulla oblongata ini tuh berfungsi untuk untuk mengontrol vital di bagian denyut jantung pada manusia. Terus juga ada bagian tekanan darah dan juga refleks pertahanan tubuh manusia. Seperti contohnya batuk dan juga muntah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang bagian dua. I- Dan di bagian dua itu intinya seseorang bernama Pak Joko itu mengalami stroke penyok otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus bilisi, terus juga ada anatomi di bagian tiga utama penyusun struktur anatomi batang otak, yaitu mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Dan terakhir, karena gejala pada wajah dan mata Pak Joko disebabkan karena gangguan pada saraf kranial. Jadi batang otak itu merupakan tempat beredarnya sebagian besar nukleus saraf kranial. Oleh karena itu saya akan menjelaskan mengenai nervus cranialis eh, pada di bagian pons. Itu saya akan menyebutkan nomor, nama, dan fungsinya juga. Oke, lanjut aja saya akan menjelaskan mengenai sirkulus, maksudnya
Sistem vascularisasi siklus arteriolus Willisi. Jujur ini tidak terlihat ya gambarnya. Em, oke, saya akan membahasnya saja. Jadi pertama-tama di bagian anatomi siklus Willisi ini tuh dia itu terletak di dalam fossa interpeduncularis basis krani atau di bagian rongga kranium. Dan intinya di bagian sirkulus arterius Willisi ini tuh dia akan dilewati atau akan melewati yang pertama arteri carotis interna, lalu ada arteri vertebralis, arteri communis anterior dan juga posterior, arteri cerebri anterior dan posterior, dan juga terakhir ada arteri basilaris. Dan itu akan dilakukan terus-menerus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Jadi, setelah yang sudah saya bahas di bagian sebelumnya, di bagian yang pertama, jadi mesencephalon itu merupakan bagian yang teratas di bagian batang otak. Dan itu menghubungkan bagian otak dengan bagian otak yang lebih rendah seperti pons dan juga cerebellum. Dan fungsi mesencephalon ini tuh untuk mengatur gerakan otot, terutama mata, dan juga mengkoordinasi respons refleks visual. Terus di bagian mesencephalon ini itu ada area seperti tegmentum dan juga tektum. Selanjutnya, yang kedua ada pons. Jadi pons ini tuh bagian tengah-tengah antara mesencephalon dan juga medula oblongata. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan berbagai bagian otak dan juga untuk mengatur fungsi pernapasan, komunikasi saraf, dan juga mengontrol gerakan wajah dan sensasi. Dan kemudian selanjutnya ada medula oblongata. Dia itu bagian paling bawah di bagian batang otak dan juga berfungsi untuk kontrol otonom atau refleks yang nggak sadar. Jadi seperti kayak detak jantung, pernapasan, dan juga tekanan darah. Dan juga ada pencernaan juga. Oke, mungkin itu aja untuk bagian ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nervus kranial yang dikeluarkan lewat pons. Jadi pertama-tama itu ada di bagian hmm, ada di bagian yang berwarna biru. Yaitu yang pertama ada yang ini, yang pertama nervus trigeminus atau nervus yang kelima. Dia akan keluar di brachium pontis. Selanjutnya nervus abducens, dia itu uh, yang merupakan nervus yang keenam, yaitu akan dikeluarkan oleh sulcus bulbopontinus, dan juga ada nervus 7 yaitu angulus cerebellopontinus, dan yang terakhir nervus vestibulocochlearis itu nervus 8 itu akan dikeluarkan di angulus cerebellopontinus. Baik, mungkin itu aja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.